Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik sahabat Huma, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar materi matematika kelas 7 dengan judul bab adalah bentuk aljabar. Sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bentuk aljabar itu adalah kita menghitung kalau saat sekolah dasar hanya menghitung dalam bentuk angka. Nah, kalau dalam bentuk aljabar kita juga menghitung dalam bentuk huruf. Huruf-huruf itu nanti akan disebut sebagai variabel. Bentuk umum aljabar seperti apa? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita mengenal dulu aljabar itu seperti apa sih? Nah, bentuk umum aljabar adalah hurufnya bebas sebenarnya ya. AX plus BY plus C. Bebas, tidak hanya A, tidak hanya X, tidak hanya B. Jadi aljabar itu hurufnya bebas, tapi bentuk umumnya seperti ini. AX plus BY plus C. Apa saja itu? Nah, itu akan kita jelaskan sebagai unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar yang terdapat bentuk umum. Coba kita lihat, di sini ada A dan B, ada X dan Y, dan ada C. Masing-masing mempunyai keterangan sendiri-sendiri, ya. Untuk X dan Y, ya, untuk X dan Y itu disebut sebagai variabel, ya. X dan Y itu disebut sebagai variabel. X dan Y disebut sebagai variabel atau huruf pada aljabar. Gitu ya. Sedangkan A dan B, ya, untuk A dan B ini disebut sebagai koefisien. Nah, koefisien selalu berada di depan variabel. Ya, jadi A dan B itu angka. Jadi variabel ini bentuknya huruf. Sedangkan koefisien bentuknya angka. Oke, jadi variabel bentuknya huruf, X dan Y bentuknya huruf, A dan B bentuknya angka. Sedangkan yang dilambangkan dengan C itu adalah konstanta. Konstanta ini angka yang berdiri sendiri. Jadi tidak punya teman variabelnya. Jadi dia berdiri sendiri, C-nya nggak ada variabelnya. Nah, contoh. Kita perhatikan contohnya ya. Contoh misalkan contoh bentuk aljabar sederhana. Contoh misalkan 3x plus 2y plus 5. Nah, di sini coba kita sebutkan apa saja variabelnya, apa saja koefisiennya, apa saja konstantanya. Berarti kalau variabelnya adalah hurufnya. Variabel yang terdapat di contoh ini adalah X dan Y. Nah, begitu ya. X dan Y. Sedangkan koefisien nilai yang berada di depan variabel. Koefisiennya berarti 3 dan 2 ya. Koefisiennya berarti 3 dan 2. Koefisiennya berarti 3 dan 2. Sedangkan konstanta adalah angka yang berdiri sendiri. Oh ya, ingat nih. Lihat plus minusnya. Ini semua kebetulan plus ya. Gitu. Konstanta angka yang berdiri sendiri, tidak memiliki variabel. Berarti konstantanya adalah positif 5 atau kita tulis 5 saja sudah cukup. Nah, dari contoh pertama sudah mulai terbayang ya. Apa itu variabel, apa itu koefisien, apa itu konstanta. Baik, saya contohkan lagi. Ya, saya contohkan lagi. Contoh kedua. Nah, contoh selanjutnya adalah X dikurang 2Y dikurang 6 atau X min 2Y min 6. Nah, dari sini variabelnya, hurufnya sudah terlihat ya. Variabelnya adalah X dan Y, betul. Ya. Kemudian koefisiennya apa? Koefisiennya angka yang berada di depan variabel. Nah, coba kita lihat ini. Ini X saja. Sedangkan tadi 3X. Kalau 3X atau 2X berarti
angkanya yang di depannya 3 atau 2 tadi kan. Tapi ini kalau X saja. Nah, dalam bentuk aljabar ini sebenarnya disebutnya 1X. Jadi 1 itu tidak ditulis ya. 1 itu tidak ditulis dalam bentuk koefisien variabelnya ya. Jadi koefisien 1 itu tidak ditulis dalam aljabar. Berarti ini koefisiennya adalah di depan X itu 1, di depan Y berapa? Nah, minusnya harus ikut. Berarti di depannya itu min 2. Berarti kita tulis koefisiennya adalah 1 dan min 2. Bisa ya? 1 itu asalnya dari X, di depan X ini bacanya sebenarnya 1X. Tapi cukup kita sebutkan X saja. Ya. Jadi koefisiennya 1 dan minus 2. Minus 2 punyanya Y. Kemudian konstantanya, konstanta tadi apa? Angka yang tidak memiliki variabel. Berarti kalau dari soal ini konstantanya berapa? Konstantanya jangan lupa tanda plus minus di depannya. Konstantanya berarti nilainya adalah minus 6. Betul. Berarti konstantanya adalah minus 6. Bisa ya membedakannya? Nah, apakah variabelnya harus hanya X dan Y? Tidak, bisa diganti huruf lain. Jadi aljabar itu sebenarnya hurufnya bebas ya. Bisa X, Y, Z, bisa A, B, C, P, Q, R, K, L, M, N, O, P, dan seterusnya. Ya, contoh lagi, satu lagi untuk kita bisa membedakan unsur-unsur aljabar. Misalkan 3P min Q plus 12. Nah, dari sini kelihatan ya. Berarti variabelnya apa? P dan Q. Betul. Hurufnya P dan Q. P dan Q. Terus koefisiennya berapa? Koefisien itu angka yang di depan variabel. Kita tulis koefisien. Koefisiennya berarti ini 3. Ini berarti min 1. 3 dan min 1. Min 1 dari mana? Ini kan min Q. Kalau tidak ada angka di depannya berarti 1. Tandanya min. Berarti kita tulis min 1. Di sini sudah jelas 3 ya. Di sini sudah jelas 3. Di sini berarti min 1. Berarti konstantanya, konstanta dari persamaan dari aljabar ini adalah plus 12. Kita sebutkan 12 saja. Berarti konstantanya 12. Nah, sudah bisa ya membedakan bentuk-bentuk umum dari aljabar, yang mana variabel, yang mana koefisien, dan yang mana konstanta. Nah, kemudian kita mempelajari suku aljabar. Suku aljabar itu adalah bagian dari bentuk aljabar ya, yang berupa koefisien sama variabelnya yang dipisah-pisahkan. Jadi kita sebutkan masing-masing variabel sama koefisiennya. Kita pisahkan, misalkan ya. Jadi suku aljabar itu bentuk pemisahan ya. Pemisahan masing-masing koefisien dan variabelnya. Koefisien dan variabelnya. Termasuk konstanta ya. Nah, contoh untuk suku aljabar, ada suku aljabar sejenis dan ada suku aljabar yang tidak sejenis gitu. Jadi kalau misalkan ada bentuk tadi berapa ya? Misalkan 3P. Contohnya misalkan tadi 3P min Q plus 12. Nah, dari bentuk ini berarti dia memiliki 3 suku ya. Dia memiliki 3 suku. Apa saja sukunya? Kalau kita jabarkan, suku-sukunya adalah kalau kita jabarkan, dia pertama 3P, jadi dipisah masing-masing. 3P sendiri gitu ya. Koma. Terus min Q, minnya harus ikut. Dalam aljabar plus minus itu harus disebutkan minnya ya. Min Q. Dan satu lagi konstantanya 12. Dari sini diketahui 3 sukunya. 3P, min Q, dan 12. Misalkan lagi 5X plus
3Y min 7Z min 10. Nah, kalau yang seperti ini ada berapa sukunya? Ada 4 suku ya. Di sini ada 4 suku. Ada 4 suku aljabar. Di mana variabelnya ada X, ada Y, ada Z. Ya, koefisiennya ada 5, ada 3, ada min 7. Dan konstantanya min 10. Berarti suku-sukunya kalau dipisahkan bagaimana? Suku-sukunya kalau kita pisahkan berarti ada 5X, kemudian 3Y, kemudian minnya jangan lupa, min 7Z, dan terakhir min 10. Nah, ada 4 suku aljabar. Terus bagaimana menentukan suku sejenis dan suku tidak sejenis? Ya, untuk suku sejenis, ya, bentuk aljabar itu ada suku sejenis, suku sejenis. Suku sejenis itu yang variabelnya sama. Ya, variabelnya sama. Kemudian suku yang tidak sejenis, suku tak sejenis, ini yang variabelnya beda. Variabelnya beda. Nah, seperti itu ya. Jadi misalkan variabelnya sama, suku sejenis misalkan antara 5X dan min 3X. Nah, coba kita lihat. Ini contoh ya. Contohnya 5X dan min 3X. 5X yang penting sama-sama X ya. Ini variabelnya X, ini variabelnya juga X, walaupun nilai koefisiennya beda. Ini 5 min 3, yang penting sejenis itu sama-sama X. Gitu. Sama-sama Y, sama-sama Z, sama-sama P, sama-sama Q, dan lain-lain. Kalau variabelnya beda, ya, variabelnya beda, misalkan ya 3A dan misalkan 2B. Beda kan? Nah, yang satu ayam, yang satu kambing. Gitu ya. 3A dan 2B. Jadi beda-beda ya. Jadi kalau yang variabel tidak sejenis, suku tidak sejenis kalau variabelnya beda. Baik, sudah bisa membedakan ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas operasi hitung aljabar. Yang kita akan bahas kali ini sementara adalah penjumlahan dan pengurangan aljabar. Syarat penjumlahan dan pengurangan aljabar itu bisa dihitung kalau sukunya sejenis, ya. Bisa dihitung jika sukunya sejenis. Bisa dihitung dengan syarat jika sukunya sejenis. Artinya gampangnya gini, teman ketemu teman, ya. Jika sukunya sejenis. X sama X, Y sama Y, Z sama Z, A sama A, konstanta sama konstanta ya, angka biasa sama angka biasa. Jadi kalau sukunya beda-beda, itu ditulis biasa saja, tidak bisa dihitung, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Ya, jadi misalkan kita mulai dari contoh termudah dulu. Contoh, misalkan 5A ditambah 3A. Berarti 5 ayam ditambah 3 ayam, berarti 8 ayam ya, berarti 8A. Jadi yang ditambahkan angkanya variabelnya tetap, ya. Misalkan lagi 3X dikurang 5X. Seperti biasa aja, 3X dikurang 5X, 3 dikurang 5, variabelnya X. Berarti 3 kurang 5 berarti min 2X. Nah, jadi kalian tinggal menentukan yang mana yang variabelnya sama. Nah, contoh lagi selanjutnya. Misalkan 6X min 5Y, coba kita campur-campur ya. Contoh 6X min 5Y, kemudian berapa ya? Min 4X plus 8Y. Min 4X plus 8Y. Nah, bagaimana ini pengerjaannya? Kita lihat yang samanya saja. 6X ditambah 4X. Nah, 6X ditambah 4X itu berapa? 6X ditambah 4X berarti adalah 10X. Nah, ini ya 6X tambah 4X. Gitu.
6x, ingat depannya harus ikut 6x ditambah 4x. Berarti jadinya 10x. Kemudian yang ini min 5y, minnya harus diingat ya. Min 5y ditambah 8y. Min 5y ditambah 8y. Min 5 tambah 8 berarti plus 3 ya. Berarti plus 3y. Nah seperti itu yang dihitung. Hanya teman ketemu temannya saja. X dengan X, Y dengan Y. Ya. Misalkan lagi 3A min 5B min 4A plus 5. Nah, coba kita lihat di sini suku-sukunya masing-masing. Ini sukunya 3A, ini min 5B, ini min 4A, ini 5. Nah, yang sejenis yang mana? Yang sejenis ternyata cuma ada satu nih. 3A dengan min 4A. Berarti yang hanya bisa dihitung 3A dan min 4A saja. Ya, 3A dikurang 4A. 3 dikurang 4. Berarti min 1. Ya, min 1. Ingat kalau min 1 satunya tidak ditulis. Kan 3A dikurang 4A min 1A. Berarti kita hanya menulis min A. Gitu. Ya, ditulis min A. Sisanya ditulis, tidak bisa dihitung yang lain. Min 5B tulis, plus 5 tulis. Berarti min A min 5B plus 5. Nah, jadi seperti itu ya untuk penghitungan bentuk aljabar untuk nilai penjumlahan dan pengurangannya. Baik, mudah-mudahan paham dari materi yang dijelaskan kali ini. Nantikan video-video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.